والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita ambil hadis ke-48. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala haddathana Haddab ibnu Khalid al-Azdi qala haddathana Hammam qala haddathana Qatadah قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت أردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت والله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله عالم قال ألا يعذبهم وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فيقال له عفير فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حصين وأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أيعبد الله ولا يشرك به شيئا قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. Tapi ada 3 riwayat hadis dalam hal ini. Imam Muslim menceritakan dari Mu'adz tentang kisah Mu'adz. Mu'adz mengatakan kuntu ridfan Nabi, aku membonceng di belakang Nabi. Laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahl. Tidak ada pembatas antara saya dengan dia kecuali mu'khiratul rahil, yaitu tempat bersandar dari pelana. Ini menunjukkan begitu dekatnya posisi duduk Mu'adz dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini gunanya adalah
agar lebih terbuka hati orang yang mendengar. Karena itu lebih mampu untuk mencerna dan menerima apa yang akan disampaikan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang, kita dekat dengan dia, itu akan lebih bisa dia dengar dengan baik, ya, lebih menjaga keaslian dari pesan yang akan disampaikan oleh seseorang tersebut. Dan di sini antara Nabi SAW dengan Mu'adz. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz ibn Jabal. Qultu, aku mengatakan, labbaika Rasulullah wa sa'adaik. Makna labbaik, maknanya adalah ijabatan lak. Aku sambut seruanmu. Jadi misalkan labbaik, jadi yok gitulah. Artinya istilahnya betul-betul menunjukkan kesiagaan. Wa sa'adaik, begitu juga ba'da ijabatin. Ijabah ba'dal ijabah. Ya. Yakni memenuhi panggilan setelah memenuhi panggilan. Yakni betul-betul. Ini untuk takkid, untuk mempertegas. Ada lagi maknanya qurban minka wa ta'atan lak. Dekat denganmu dan ketaatan bagimu. Ada lagi makna labbaik wa sa'daik, ana muqimun ala ta'atik. Aku adalah orang yang melaksanakan ketaatan kepadamu. Ada lagi mengatakan labbaik wa sa'daik, yakni mahabbati lak, ya, kecintaanku kepadamu. Makna sa'daik, sa'ata ta'at, sa'daik, sa'ada itu gembira, sa'ada membantu. Jadi sa'atu ta'ataka musa'adatan ba'da musa'adah. Sa'daik, yakni aku berbahagia dengan ketaatan kepadamu, bahagia yang tidak ada bahagia setelahnya. Jadi labbaika, aku dekat denganmu dan untuk taat. Wa sa'daika, aku bahagia untuk mentaatimu, tidak ada kebahagiaan setelah itu. Ini diulang-ulang terus, ya. Setelah berjalan 1 jam, diulang lagi. Ya Mu'adz ibn Jabal, kata Mu'adz, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Terus diam aja pesannya, ya. Diulang-ulang lagi. Apa hikmahnya diulang-ulang ini? Amma takriruhu nida'a Mu'adz, amma takriruhu nida'a Mu'adz. Nabi mengulang-ulang memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, ya, 1 jam satu, ya Mu'adz, dikaju-kajuannya tadi, ya. Guna untuk diulang-ulang itu adalah ta'kid wal ihtimam bima yukhbiruhu wa liyukmila tanbiha Mu'adz fi ma yasma'uhu. Guna diulang-ulang itu adalah untuk penekanan agar ada perhatian khusus kepada berita yang akan disampaikan, dan agar kesiapannya betul-betul matang pada apa yang akan didengar oleh Mu'adz. Ya, jadi kalau bagi awak, kalau kita bawa misalnya, Pak, nanti saya itu diam dulu, saya itu ulang balik. Ya, ini ada apa? Ini adalah menjadikan seorang ketika seperti ditahan dulu, menjadi ada rasa kerinduan,
apa sih yang akan disampaikan oleh Nabi. Baik. Sehingga Nabi SAW mengatakan, hal tadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apakah engkau mengetahui hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba? Apa itu hak? Hak itu apa? Ya'lam anna al-haq kullu mawjudin mutahaqqiqin. Setiap yang ada yang betul-betul nyata, itu namanya hak. Setiap yang ada yang nyata. Au ma sayujad la mahala, atau sesuatu yang pasti akan ada yang tidak bisa lagi ditolak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu subhanahu wa taala wal haq. Allah itu adalah hak. Yani apa makna hak ini? Al-mawjud, al-azali, al-baqi, abadi. Apa makna hak pertama? Setiap sesuatu yang nyata, betul-betul ada, gitu lah. Kullu mawjudin mutahaqqiqin, sesuatu yang betul-betul ada. Yang satu lagi maknanya sesuatu yang akan ada dan akan pasti terjadi, yang tidak akan mungkin dihindari. Maka Allah betul-betul ada, hak. Annallah haqqun, annallah al-haq. Sesungguhnya Allah itu hak, adalah sesuatu, bahasanya Allah itu ada, karakternya adalah azali, baqi, abadi. Yang azali, yang tetap akan ada, abadi, yang abadi adanya. Wal mautu haq. Dalam hadis yang sebelumnya, ya, man syahida anna Isa Rasulullah wa ibnu amatihi, kalimatu alqaha ala maryam wa ruhun min, wa anna al-jannata haqqun wan naru haqqun. Apa itu haq? Al-mawjudu al-mutahaqqiq, yakni sesuatu yang ada, yang betul-betul ada, nyata. Boleh jadi kita ketahui, boleh jadi tidak kita ketahui. Surga dan neraka ada, ya. Dan dia juga sayujadu la mahala, dia akan ada dan tidak bisa kita lari. Jadi sesuatu yang pasti terjadi, ya. Kematian, kiamat, surga dan neraka. Wa idza qila lil kalim as-sidqi haqqun ma'nahu anna asy-syai' al-mukhbir anhu bidzalika al-khabar waqi' mutahaqqiqun la taraddud fihi. Apabila ada orang mengatakan ini adalah perkataan yang benar, ya, atau ada orang mengatakan terhadap perkataan yang benar itu adalah hak, ini adalah hak, berarti maksudnya adalah sesuatu yang diberitahukan tentang itu adalah berita yang betul-betul ada, terjadi. La taradduda fihi, tidak ada rasa keraguan sedikit pun. Wa kadzalika al-haqqul mustahaq 'ala al-'abdi min ghairi an yakuna fi taraddudin wa tahayyurin. Begitu juga hak yang akan diraih oleh si hamba, dia adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Au haqqul ibad 'ala Allah, hak hamba terhadap Allah, apa yang akan diraih oleh hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya ini adalah bahwa sesuatu yang pasti akan terjadi.
yang tidak diingkari lagi. Apa disebutkan di sini? Hak Allah terhadap hambanya, yakni aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah dia mengibadati Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini harus seiring. Tidak dikatakan hak Allah mengibadatinya. Ya. Tidak sampai di situ saja, tetapi harus diiringi dengan tidak mempersekutukannya. Sebab kalau misalkan ibadah saja, tidak ada jaminan bahwa dia hanya mengesahkan Allah dalam beribadah. Boleh jadi terjadi persekutuan. Tapi ketika dia mengatakan untuk mengibadati Allah dan tidak mempersekutukan Allah, hanya satu maknanya. Apa? Dia betul-betul beribadah hanya untuk Allah. Baik. Kemudian berjalan satu jam. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya Mu'adz ibn Jabal, qultu labbaika Rasulullah sa'adaik, qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak hamba yang akan diraihnya dari Allah Subhanahu wa taala? yakni sesuatu yang pasti akan diterimanya. Idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan itu, yakni apa imbalan yang pasti akan didapatkan. Kalau dia mengesahkan Allah dan beribadah, apa imbalan yang pasti akan didapatkannya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal, Rasulullah mengatakan alla yu'adzibahum, bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang yang hanya mengibadati Allah semata. Ya, itu adalah suatu janji yang pasti yang tidak akan bisa kita mungkiri. Hadis yang dua riwayat yang kita sebutkan tadi juga hampir mirip dengan itu. Ya. Bahwasanya yang kedua, kalau yang pertama Nabi dengan Mu'adz boncengan di onta. Tapi kalau di sini hadis yang kedua boncengan di keledai. Ada yang mengatakan ini adalah kisah yang kedua, waktu yang berbeda, tapi topiknya sama. Sebab kenapa? Tidak mungkin ar-rahil itu diletakkan di keledai. Yang ada adalah di onta, tempat duduk di onta itu. Juga Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah terhadap hambanya yang harus dikerjakan oleh hambanya, dan apa hak hamba yang didapatkan dari Allah? Dia mengatakan, fa in haqqullah 'ala al-ibadi ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, ibadah dan tidak mempersekutukannya. Hak hamba yang mau tak mau dia terima dari imbalan yang dia kerjakan adalah mereka tidak diazab, orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Namun di belakang hadis ini dikatakannya, afala ubasyirun nas fayattakilu, tidakkah aku memberitahukan manusia? Qala la tubasyirhum. Kata Nabi, Mu'adz mengatakan, bagaimana saya beritahukan kepada orang? Kata Nabi, jangan beritahu kepada mereka, nanti mereka yattakilu, berpangku tangan saja nanti. Ya, sudah melakukan yang pokok begini, dia tidak mempersekutukan Allah, dia sudah akan bisa mendapatkan jaminan untuk tidak diazab. Nabi mengatakan, nah, jangan.
nanti mereka berpangku tangan. Yakni seorang ketika diberitahukan yang seperti itu, boleh jadi dia akan cukuplah saya begini aja. Tidak. Dalam Al-Quran dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kepada pengampunan dari Rabbmu dan surga. Jadi kalau seandainya disampaikan, ya boleh jadi dia tidak mau banyak beribadah. Namun di akhir hayat Mu'adz bin Jabal tetap dia sampaikan, karena dia memandang dalil yang lain, yakni menutup-nutup kebenaran yang ada. Kemudian riwayat yang ketiga hampir sama, ya, yang intinya bahwa orang yang bertauhid kepada Allah dia tidak akan diazab. Ya. Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.